Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Selamat bergabung ya di via Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Iya Bu, selamat pagi Bu. Pagi juga ya, Nak. Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Aulia meskipun secara virtual. Nah, Aulia, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Uh, Alhamdulillah, syukurillah. Kalau begitu, baik sebelum kita memulai layanan konseling pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling, apakah Aulia pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah sih Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling sedikit, Ibu ingin menjelaskan tentang konseling. Nah, jadi kita akan melaksanakan konseling individual, di mana tujuannya adalah agar konseling dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami, serta mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi Aulia sekarang. Baik Bu. Dan konseling individual ini memiliki beberapa asas ya, Nak, yaitu kerahasiaan. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir permasalahan kamu tidak akan tersebarkan. Terus yang kedua itu ada keterbukaan, kekinian, kenormatifan. Sebentar ya, Zoom-nya lagi Iya tunggu Bu. ya, Nak. Kita ulang ya tadi asas. Jadi dalam melakukan layanan konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir rahasia kamu, permasalahan kamu tidak akan tersebarkan. Terus yang kedua itu ada keterbukaan, kekinian, kenormatifan, dan juga keputusan itu diambil oleh konseling sendiri, yaitu kamu ya. Baiklah Bu. Ya, layanan kita pada hari ini berlangsung selama 15 atau 20 menit ya, Nak. Jadi Ibu harap kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Siap Bu. Tapi saya sangat merasa canggung dan gugup Bu. Tidak apa-apa ya, Nak Aulia, bawa santai saja. Baiklah, coba sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan, lakukanlah secara berulang. Bagaimana, Nak Aulia? Alhamdulillah Bu, sudah mendingan. Baiklah, apakah kamu siap, Nak, melakukan konseling individual kita pada hari ini? Iya Bu, siap. Baiklah, kita mulai ya, Nak. Silakan sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan ya. Ibu lihat-lihat kamu sepertinya sangat sedih sekali. Kenapa ya? Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi. Memang ada apa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Coba deh kamu ceritakan hal-hal yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas itu seperti apa. Saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar daring. Dan setelah itu saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang harus mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dan dengan aktivitasmu yang itu-itu saja. Ya, Bu. Kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri, Bu. Saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu, Nak? Tidak, Bu. Saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas ya. Iya, Bu. Saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman.
Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat, karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian, Bu. Terus, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar, Bu. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian nanti. Iya, Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal dalam ujian, Bu. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya, Bu, saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah, dan teman-teman akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu sekarang, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat, ya kan? Namun kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya, Bu, memang betul. Uh, ya, baik. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang ya, Au. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja, apalagi di umur kamu yang sekarang ini. Maka cobalah hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend atau berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Tapi ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Iya, iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, Bu. Nah, Aulia sudah tahu hal yang membuat Aulia bersemangat. Jadi apa rencanamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend, minimal 2 kali dalam sebulan, Bu, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Saya akan mengatur ulang jadwal. Oh, bagus. Kamu telah menemukan solusi yang saat ini Ibu pikirkan juga dan tepat. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, Aulia? Tentu saja, Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Baik, Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Baik, Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apakah masih ada hal yang ingin Aulia sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Baiklah, berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Aulia mengatakan bahwa prestasi Aulia menurun. Semua itu diakibatkan karena Aulia merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian, dalam mengatasi masalah tersebut, Aulia berencana untuk mengatur waktu belajar, melakukan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend dan sesekali mendengarkan musik ketika Aulia mulai bosan belajar. Bagaimana, Aulia? Iya, Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar, Bu. Oke,
Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat sendiri. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Dan nah, Aulia jangan sungkan lagi untuk menghubungi ibu jika mempunyai masalah yang lain. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.